Di balik meja kerja kayu jati yang selalu tampak rapi, Pak Adi menyimpan rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rahasia tentang perasaan yang tumbuh pada gadis yang usianya setengah dari dirinya. Gadis yang tiap pagi menyapa dengan senyum manis dan aroma parfumnya yang entah kenapa bikin jantungnya deg-degan. Ini bukan cerita tentang cinta biasa. Ini tentang batas-batas yang dilanggar, janji yang dikhianati, dan hasrat yang tak mampu dibendung. Pak Adi Prasetyo, 45 tahun. Direktur utama sebuah perusahaan kontraktor ternama di Surabaya. Karismatik, perfeksionis, dan dikenal sangat disiplin. Ia sudah menikah dengan 2 anak remaja. Tapi di balik wibawanya sebagai Pak Bos, ada sisi gelap yang perlahan muncul ketika seseorang mengguncang rutinitas hidupnya. Citra Anggraini, 22 tahun. Mahasiswi tingkat akhir jurusan arsitektur. Magang selama 3 bulan di perusahaan Pak Adi. Cantik, cerdas, dan punya gaya bicara khas Surabaya yang ceplas-ceplos tapi tetap sopan. Ia tidak pernah berniat menggoda siapapun, tapi tanpa sadar, pesonanya membakar sesuatu dalam diri Pak Adi. Maya Prasetyo, 43 tahun, istri Pak Adi. Wanita rumahan yang kalem dan sangat mempercayai suaminya. Ia tidak banyak bicara, tapi punya insting tajam terhadap perubahan sekecil apapun di rumah tangganya. Hari itu hujan turun lebat di Surabaya. Suara petir bersahut-sahutan di luar jendela kaca lantai 12 gedung kantor PT Cipta Abadi. Citra mengetuk pintu ruang direksi, sedikit ragu karena sudah lewat jam kantor. "Pak, maaf ganggu. Saya mau nitip gambar denahnya buat presentasi besok," ucapnya sambil masuk pelan. Rambutnya basah, pipinya memerah karena dingin. Pak Adi mendongak dari laptopnya. Matanya sempat tertahan beberapa detik di leher Citra yang sedikit basah, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Oh ya, taruh aja di meja saya," katanya datar, tapi pikirannya jauh dari tenang. Semenjak Citra mulai magang 2 bulan lalu, ada yang berubah dalam dirinya. Awalnya ia hanya mengagumi semangat gadis muda itu, tapi lama-lama perhatiannya jadi berlebihan. Ia tahu ini salah. Tapi setiap kali mendengar suara tawa Citra di lorong kantor, hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Citra sendiri merasakan sesuatu yang ganjil. Cara Pak Adi menatapnya kadang terlalu lama, terlalu dalam. Tapi anehnya, ia tidak menjauh. Mungkin karena di balik ketegasannya, Pak Adi sering memberinya pujian-pujian kecil yang membuatnya merasa dihargai. Satu sore, saat hampir semua pegawai sudah pulang, listrik di gedung sempat mati. Citra masih di ruang desain, panik karena lift tidak berfungsi. Ia naik tangga darurat ke lantai atas untuk mencari bantuan dan menemukan ruang direksi masih menyala lilin. "Citra?" Suara Pak Adi terdengar pelan, heran. "Iya, Pak. Saya takut gelap," katanya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tanpa banyak kata, Pak Adi menyodorkan jaketnya. Tapi ketika tangan mereka bersentuhan, ada listrik yang lebih kuat dari petir di luar sana. Dalam ruang setengah gelap, dalam sunyi yang hanya diisi oleh detak jantung mereka masing-masing, garis batas itu perlahan memudar. Pak Adi tidak langsung menarik kembali tangannya. Jari-jarinya tetap menyentuh jemari Citra yang dingin dan gadis itu tidak menepis. Tatapan mereka terkunci dalam cahaya temaram lilin. Nafasnya saling beradu dan waktu terasa berhenti. "Maaf, Pak." Suara Citra nyaris seperti bisikan. "Tapi saya nyaman di dekat Bapak." Itu kalimat sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan tembok terakhir yang tersisa di dalam diri Pak Adi. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia suami orang, ayah dari 2 anak yang mungkin malam ini menunggu di ruang makan. Tapi perasaan nyaman itu, sudah lama ia tidak mendengarnya. Pelan, ia menarik tangan Citra, menggiringnya masuk ke dalam ruang kerja yang sunyi. Pintu ditutup perlahan. Tidak dikunci,
tapi cukup untuk membuat dunia di luar sana lenyap sejenak. Citra berdiri di tengah ruangan, jaket Pak Adi menggantung longgar di bahunya. Pandangannya jatuh ke arah meja kerja pria itu. Rapi, simetris, sangat mencerminkan orangnya. Tapi malam ini, pria itu berbeda. Pak Adi mendekat, tangannya menyentuh rambut Citra yang masih basah. Ia merapikannya ke belakang telinga, lalu menatap wajah gadis itu dalam-dalam. "Aku sudah tua, Citra, 2 kali usiamu." Citra mengangguk pelan, tapi bukan itu yang aku lihat. Tangannya bergerak pelan ke dada pria itu, merasakan detak jantung yang tak beraturan. Sejenak, mereka hanya berdiri begitu saja. Tapi ketika bibir mereka bersentuhan, lembut, ragu, lalu berubah menjadi dalam dan panas, tak ada lagi yang bisa diingkari. Hasrat yang selama ini terpendam mencair dalam pelukan pertama mereka. Napas mereka menjadi satu, tangan-tangan saling menjelajah. Hati mereka seolah berkata, "Hanya malam ini, biarkan aku egois." Meja kerja yang biasanya dipenuhi berkas kini jadi saksi sunyi dari percakapan tubuh yang lebih jujur dari kata-kata. Malam itu, di lantai 12 sebuah gedung perkantoran di tengah kota Surabaya, seorang pria dan seorang gadis muda melanggar janji, membakar batas, dan tenggelam dalam keheningan yang mendebarkan. Saat lilin hampir habis dan bayangan mereka mulai memudar di dinding, tidak ada yang berkata apa-apa. Hanya napas yang tersisa dan kenyataan yang akan menyambut mereka saat pagi datang. Mau aku terusin ke adegan setelah kejadian itu? Atau kamu mau lihat konflik dan reaksi orang-orang di sekitar mereka setelah hubungan ini mulai ketahuan? Keesokan paginya, langit Surabaya cerah seperti tak terjadi apa-apa semalam. Tapi di dalam kantor lantai 12, atmosfernya terasa berbeda. Citra datang lebih awal dari biasanya. Rambutnya diikat sederhana, bajunya rapi, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti, antara bahagia dan gelisah. Pak Adi pun datang tepat pukul 8. Seperti biasa. Wajahnya tenang, suaranya tetap datar saat menyapa staf yang lewat. Tapi saat matanya menangkap sosok Citra yang tengah duduk di dekat ruang meeting kecil, pandangannya berubah sepersekian detik. Hanya sepersekian, tapi cukup untuk menggetarkan dada Citra. Tak ada kata, tak ada pesan, tapi ada tarikan di antara mereka yang tidak hilang. Sesuatu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. "Cit!" Suara Pak Adi terdengar pelan, hampir seperti hanya untuk telinganya saja. "Masuk ke ruangan saya sebentar, ya." Citra mengangguk, jantungnya langsung berpacu. Ia melangkah ke ruang direksi dengan napas tertahan. Saat pintu tertutup, keheningan menyelimuti mereka berdua. Pak Adi berdiri membelakangi jendela besar, melihat ke arah jalanan yang mulai macet. Ia tidak langsung bicara. Matanya tertuju pada keramaian luar sana, tapi pikirannya ada di sini, bersama gadis yang kini duduk di hadapannya. "Kamu nyesel?" tanyanya pelan. Citra butuh waktu beberapa detik sebelum menjawab. "Enggak, tapi aku takut." Pak Adi mengangguk pelan. Ia mengerti. "Aku juga." Dia berjalan ke arah kursi tamu dan duduk di sebelahnya. Tidak ada jarak. Tangannya kembali meraih jemari Citra seperti malam itu. Tapi kali ini tidak ada gelap, tidak ada lilin, tidak ada alasan untuk pura-pura. "Kita nggak bisa balik ya?" tanya Citra lirih. "Udah nggak ada jalan balik," jawab Pak Adi. Suaranya rendah, tegas. "Tapi aku enggak nyalahin kamu. Semua ini salahku. Harusnya aku yang tahan." Citra menatapnya. "Tapi aku juga pengen." Pak Adi menutup matanya sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar nafsu semata. Ada kenyamanan yang tak ia temukan di rumah. Maya, istrinya, terlalu larut dalam rutinitas. Terlalu jauh secara emosional. Tapi tetap saja, Maya adalah ibu dari anak-anaknya. Dan itu yang membuat segalanya jadi rumit. Sementara itu, gosip kecil mulai beredar di kantor.
Seorang staf HR melihat Citra keluar dari ruang direksi pukul 8 malam kemarin. Listrik mati, tapi ruangan Pak Adi menyala. Belum ada yang berani bertanya langsung, tapi bisik-bisik mulai merayap seperti rayap di balik tembok. Dan yang tak mereka tahu, Maya pun mulai merasa. Ia menemukan aroma asing di kerah kemeja Pak Adi malam tadi. Parfum wanita muda, lembut, manis, dan bukan miliknya. Ketika malam kembali datang, Pak Adi duduk sendirian di balkon rumahnya, memandangi lampu-lampu kota. Ponselnya bergetar, satu pesan masuk. "Besok aku lembur, boleh nemenin Pak?" Citra ia menatap layar lama sekali. Tangannya hampir mengetik, tapi berhenti. Dari balik jendela, Maya memandangi suaminya diam-diam. Matanya tidak berkedip. Ia tahu, sebentar lagi ada yang akan pecah. Hari itu Jumat sore, kantor mulai sepi. Citra duduk sendirian di ruang desain, pura-pura fokus pada layar komputer, padahal isi pikirannya bukan lagi denah bangunan. Sudah 5 menit ia memandangi satu pesan balasan dari Pak Adi. "Lembur di kantor, jam 7, jangan telat." Tangannya gemetar sedikit saat menyimpan ponsel ke dalam tas. Ada rasa deg-degan, tapi juga candu yang makin sulit dilepaskan. Sejak malam itu, hubungan mereka jadi lebih intens. Tapi tak pernah ada janji, tak pernah ada kepastian. Hanya kebersamaan yang mereka ciptakan di antara jeda-jeda waktu, di kantor, dalam ruang rapat kosong, di lift yang berhenti sebentar, lebih lama dari seharusnya. Citra tahu ia sedang berjalan di garis api. Tapi tiap kali ingin mundur, bayangan Pak Adi, tatapan matangnya, suara beratnya saat menyebut namanya, menariknya kembali. Pukul 7:15, Citra masuk ke ruang direksi. Lampunya redup. Pak Adi berdiri di depan jendela besar lagi, memandangi langit sore yang mulai gelap. Tanpa berkata apa-apa, ia menoleh. Tatapan mereka saling menyentuh sebelum tubuh mereka menyusul. Tak perlu basa-basi, dunia luar lenyap lagi dan hanya ada mereka. Tapi malam itu berbeda. Di luar ruangan, di balik lorong yang sepi, langkah sepatu terdengar. Seseorang mendekat, perlahan. Tok, tok, pintu diketuk. "Pak Adi kaku." Citra memucat. Mereka berdua diam seperti patung. "Mas." Suara dari balik pintu itu tajam, datar, dan dingin. "Mas Adi, buka pintunya." Itu suara Maya. Citra menutup mulutnya sendiri, tubuhnya gemetar. Pak Adi hanya bisa berdiri, jantungnya seperti ditusuk dari dalam. "Aku tahu kamu di dalam, dan aku tahu kamu nggak sendiri." Senyap. "Aku nggak gila, Mas, tapi aku juga bukan boneka." Pak Adi membuka pintu pelan. Maya berdiri di sana, tidak menangis, tidak berteriak, hanya menatapnya. Tapi dari matanya, badai sudah dimulai. Di balik Maya, seorang staf HR juga berdiri. Dan kamera CCTV dari lorong lantai 12 sudah merekam lebih dari cukup. Citra hanya bisa berdiri kaku, wajahnya tertunduk. Ia bukan lagi gadis magang yang polos dan penasaran. Ia kini bagian dari rahasia yang meledak. "Kamu punya 2 pilihan, Mas." Maya berbicara pelan. "Selesaikan ini di rumah, atau aku selesaikan ini di pengadilan." Pak Adi tidak menjawab. Sementara itu, Citra menatap keduanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Udara di ruang direksi seperti membeku. Setelah pintu tertutup kembali, Citra berdiri mematung, sementara Pak Adi hanya menatap kosong ke arah lantai. Tak ada lagi yang bisa disangkal, tak ada ruang untuk lari. Citra menarik napas dalam, lalu bicara lirih. "Pak, saya nggak nyangka akan begini." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi menyayat. Pak Adi menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada rasa bersalah yang begitu nyata di matanya. Bukan hanya karena hubungan terlarang mereka terbongkar, tapi karena ia baru sadar, Citra bukan wanita yang siap jadi selingkuhan. Ia hanya cewek muda yang butuh perhatian, dan dirinya memanfaatkan celah itu.
"Cit, kamu pulang dulu malam ini," katanya pelan. "Aku yang akan hadapi semuanya." Citra menggeleng. "Kalau saya pulang sekarang, semua orang bakal pikir saya lari. Saya bukan orang ketiga, Pak. Saya juga korban." Nada suaranya berubah, lebih tegas, lebih dewasa. Pak Adi menatapnya lebih lama. Dalam diam itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dari Citra, keberanian. Sementara itu, di luar ruangan, Maya duduk di ruang tunggu. Wajahnya tetap tenang, tapi tangannya mencengkram tas dengan erat. Ia bukan tipe wanita yang meledak, tapi bukan berarti ia tak bisa menghancurkan. Ponselnya berdering, anak sulungnya menelepon. "Mama, Papa pulang jam berapa? Mau makan bareng," katanya. Maya menahan napas. "Papa masih ada kerjaan, nanti Mama jemput kamu aja ya." Setelah menutup telepon, matanya kembali menatap pintu ruang direksi. Dia tidak akan pergi sebelum suaminya membuat keputusan. Di lantai bawah, 2 orang staf mulai menyusun laporan internal. Beberapa catatan sudah ditulis, dugaan pelanggaran etika oleh pimpinan perusahaan. HR menunggu instruksi. Dewan direksi akan mengadakan rapat darurat Senin nanti. Reputasi Pak Adi yang selama ini bersih dan dihormati mulai retak. Jam menunjukkan pukul 8:20. Citra berdiri, merapikan tasnya. "Saya nggak bisa kerja kayak gini, Pak. Saya nggak sanggup." Pak Adi menatapnya. "Kamu mau keluar?" Citra mengangguk. "Saya nggak mau jadi alasan rumah tangga Bapak hancur. Saya suka Bapak. Tapi saya lebih suka hidup saya nggak dihantui rasa bersalah tiap hari." Ia melangkah pelan ke pintu, lalu berhenti sebentar. "Terima kasih udah pernah bikin saya merasa dihargai. Tapi saya sadar, saya cuma persinggahan dalam hidup Bapak. Dan saya nggak mau terus jadi bayangan." Pintu terbuka. Maya berdiri di luar. Tatapan mereka bertemu. Lama. Tapi tidak ada kata-kata. Hanya kesadaran bahwa luka ini akan lama sembuhnya. Bagi semuanya. Citra melangkah pergi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak sepatu hak kecilnya menjauh di lantai marmer. Pak Adi berdiri di ambang pintu, menatap punggung Citra yang menghilang di lorong. Di belakangnya, Maya akhirnya berkata, "Kamu pilih dia atau kamu pilih keluargamu?" Dan untuk pertama kalinya, Pak Adi tidak tahu harus jawab apa. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Citra tidak lagi terlihat di kantor PT Cipta Abadi. Namanya lenyap dari daftar magang dan ruangan desain terasa lebih sunyi tanpa tawa khas Surabayanya yang ceplas-ceplos. Tapi kenangan tentangnya masih menggantung di udara. Di sebuah kafe kecil di daerah Darmo, Citra duduk sendirian sambil memutar sendok kecil di dalam cangkir kopinya. Wajahnya terlihat lebih pucat, lebih tenang, tapi juga lebih keras. Sejak keluar dari kantor itu, hidupnya berubah total. Teman-temannya mulai bertanya-tanya kenapa ia mengakhiri magang lebih cepat. Ibunya pun mulai curiga karena Citra tiba-tiba sering termenung dan mengurung diri di kamar. Tapi ia tak menjawab siapa-siapa. Semuanya ia simpan rapat, serapat luka yang belum mengering di dadanya. Hari itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia hafal luar kepala. "Apa kabarmu, Cit?" Pesan itu sudah yang ketiga minggu ini. 2 sebelumnya tidak ia balas. Tapi kali ini ia hanya menatapnya lama. Tidak marah, tidak rindu, hanya kosong. Ia tidak membenci Pak Adi, tapi rasa itu sudah berubah bentuk. Ia bukan lagi gadis yang jatuh cinta pada perhatian lelaki beristri. Ia sekarang tahu, cinta yang lahir dari ketidakjujuran akan selalu membuat luka lebih besar dari rindu. Sementara itu, di rumah kawasan Citraland, Pak Adi duduk di ruang kerja pribadinya. Maya belum sepenuhnya bicara sejak malam itu. Mereka masih tinggal serumah, tapi tidur di kamar berbeda. Anak-anak mulai bertanya, kenapa mama papa sering diam? Dan Pak Adi tidak punya jawaban. Ia tidak memilih Citra,
Tapi ia juga tidak bisa berpura-pura lagi di hadapan Maya. Setiap pagi terasa seperti hukuman, setiap malam seperti ruang sidang sunyi. Sore itu, Maya akhirnya masuk ke ruang kerjanya. Wajahnya datar, tapi kali ini matanya tidak menyimpan emosi yang marah, lebih seperti seseorang yang sudah letih. "Aku nggak mau cerai, Mas," katanya, duduk tanpa diundang. "Tapi aku juga nggak akan pura-pura semua baik-baik aja. Jadi begini aja, kita hidup bareng, tapi masing-masing." Pak Adi terdiam. "Itu artinya?" "Artinya, kamu urus anak-anak, rumah tangga ini tetap jalan. Tapi jangan sentuh aku sampai aku sendiri yang izinkan. Dan satu hal lagi." Maya menatapnya lurus. "Kalau kamu masih hubungi cewek itu, aku yang bakal datang langsung ke rumahnya. Bukan sebagai istri yang marah, tapi sebagai perempuan yang udah cukup sabar." Pak Adi mengangguk pelan. Dalam hatinya ada sesuatu yang runtuh. Di lain sisi kota, Citra bangkit dari duduknya. Ia membuka galeri di HP-nya, menatap satu foto yang diambil diam-diam. Tangannya dan tangan Pak Adi saling menggenggam di atas meja. Cincin pernikahan pria itu terlihat jelas. Ia tersenyum tipis, lalu menghapus foto itu. Kopi sudah dingin, tapi hatinya mulai hangat lagi, perlahan. Dan di dalam dirinya, ia mulai menulis ulang cerita cinta, tanpa judul orang lain di dalamnya. 3 bulan setelah kepergian Citra dari kantor, suasana di PT Cipta Abadi kembali seperti biasa, secara kasat mata. Tapi bagi Pak Adi, tidak ada yang benar-benar seperti biasa. Setiap ruang di lantai 12 menyimpan bayangannya sendiri. Kursi kosong di dekat ruang desain, lift yang pernah berhenti lama di lantai 9, bahkan suara tawa magang baru. Semuanya menjadi pengingat. Maya masih di rumah, tapi kini ia sibuk dengan dunianya sendiri. Yoga di pagi hari, kursus online sore, komunitas ibu-ibu weekend. Komunikasi mereka secukupnya, logistik anak, keuangan, acara keluarga. Tak ada lagi sentuhan, tak ada lagi sayang. Rumah tangga mereka jadi seperti perusahaan keluarga. Ada sistem, ada tanggung jawab, tapi tidak ada hati. Sementara itu, Citra mulai bekerja di sebuah studio arsitektur kecil di Surabaya Barat. Tempat itu jauh lebih santai, lebih muda, dan tak ada aroma kekuasaan seperti di kantor lamanya. Ia mulai terbiasa tertawa lagi, makan siang ramai-ramai, pulang tanpa cemas. Tapi sesekali, di tengah diskusi desain atau saat sendirian di pantry, pikirannya melayang ke masa lalu. Bukan karena ia masih mencintai Pak Adi, tapi karena perasaan itu pernah begitu dalam, dan luka yang ditinggalkannya terlalu dalam untuk cepat sembuh. Hingga suatu sore, ketika ia baru saja menyelesaikan presentasi proyek kecil, seseorang masuk ke studio itu. Klien baru, perusahaan properti yang sedang cari konsep buat kafe kecil di Rungkut. Pria itu tinggi, berkacamata, pembawaannya santai. Namanya Rio, dan logatnya juga khas Surabaya, tapi lebih muda, lebih jenaka. Citra memperkenalkan diri dengan sopan, membimbingnya ke ruang meeting. Sepanjang pertemuan, Rio terus melempar candaan ringan. Sesekali, Citra hanya menanggapi dengan senyum kecil, belum benar-benar terbuka. Tapi saat mereka membahas konsep bangunan dengan jendela besar, menghadap matahari pagi, Rio berkata, "Aku suka ruangan yang terang, gak kayak orang-orang yang sembunyiin cerita di balik pintu tertutup." Citra terdiam sebentar. Ia menatap pria itu. Maksudnya, Rio tersenyum. "Maksudku, kita semua punya masa lalu, tapi kalau terus ngumpet di baliknya, ya gak bakal bisa maju kan?" Citra hanya tersenyum samar, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang hangat mengembang. Ia tahu, kalimat itu mungkin cuma omongan spontan. Tapi baginya, kalimat itu seperti tanda kecil bahwa semesta belum selesai menulis kisahnya. Dan mungkin, kali ini, tokohnya bukan lagi pria beristri yang duduk di balik meja besar. Hari itu,
hujan turun deras di Surabaya. Citra baru selesai meeting eksternal dan memutuskan untuk ngopi sebentar di sebuah kafe kecil di bilangan Gubeng, tempat yang baru ia temukan dari rekomendasi Rio. Katanya, tempat itu enak buat mikir dan sendirian. Ia duduk di pojok dekat jendela, memesan kopi hitam dan croissant sambil membuka laptop. Di luar, lalu lintas mulai padat dan udara dingin membuat suasana jadi tenang. Sampai suara bel pintu masuk kafe berdenting. Citra tidak menoleh awalnya, tapi langkah kaki yang mendekat ke arah tempat duduknya dan aroma parfum familiar itu membuat jantungnya menegang. "Boleh duduk sini, kafenya penuh." Suara itu menghentikan detak waktu. Pak Adi. Rambutnya kini sedikit lebih panjang, wajahnya tampak lebih tirus, tapi sorot matanya masih sama, hangat, tenang, tapi kali ini lelah. Citra menatapnya sebentar. Ia sempat ingin bilang, "Silakan cari tempat lain," tapi hatinya menolak untuk kasar. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka duduk. Diameter hujan jadi satu-satunya suara. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini," katanya pelan. Citra mengangkat bahu. "Surabaya nggak sebesar itu, Pak." Ia tertawa kecil. "Masih manggil Pak?" Citra tersenyum tipis, lalu menyeruput kopinya. "Kita nggak pernah ubah kebiasaan yang bikin nyaman, kan?" Pak Adi menatap tangannya sendiri, lalu berkata, tanpa melihat ke arah Citra, "Aku udah pisah sama Maya 2 minggu lalu, anak-anak ikut dia." Citra tidak menjawab, jari-jarinya diam di pinggir cangkir. Ia menatap jendela, mencoba memahami reaksi dirinya sendiri. Apakah ia merasa lega? Tidak. Senang? Tidak juga. Yang ia rasakan hanya datar. "Aku nggak datang buat ngajak kamu balik, Cit," lanjut Pak Adi. "Aku cuma pengen minta maaf, bukan buat yang terjadi, tapi buat semua beban yang aku taruh di pundak kamu dulu." Kali ini Citra menoleh. Tatapannya dalam. "Bapak bukan satu-satunya yang salah, saya juga mau dicintai dengan cara salah waktu itu." Pak Adi tersenyum, getir. "Dan sekarang?" Citra diam sejenak, lalu menjawab lirih, "Sekarang saya lebih milih dicintai tanpa harus disembunyikan." Ia menutup laptop, mengambil tas, dan berdiri. Sebelum pergi, ia menatap Pak Adi sekali lagi. "Terima kasih udah datang, bukan untuk ambil, tapi untuk melepas." Ia melangkah pergi keluar, menyusuri trotoar basah di bawah payung. Di seberang jalan, Rio berdiri di balik kaca mobilnya, melambaikan tangan, senyum lebar menghias wajahnya. Citra membuka pintu mobil, duduk dan tertawa kecil. "Maaf lama nunggu." "Gak masalah, tapi jangan sering bikin cowok keren kehujanan, ya," kata Rio menggoda. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan kafe dan pria yang dulu pernah mengisi satu bab yang tak akan dihapus, tapi juga tak akan dibaca ulang. Surabaya setahun kemudian. Sore itu langit cerah setelah hujan. Di sebuah galeri arsitektur kecil yang ramai oleh tamu undangan, Citra berdiri di tengah kerumunan, mengenakan gaun linen sederhana berwarna pasir. Wajahnya tenang, matanya berbinar. Ia tak lagi gadis magang yang dulu menunduk jika ditanya. Ia kini arsitek muda yang sedang naik daun dengan proyek-proyek yang mulai dikenal. Salah satunya, Kafe Matahari Pagi, rancangan kolaboratif pertamanya dengan Rio. Rio berdiri tak jauh darinya, sibuk menyapa klien, sesekali mencuri pandang ke arah Citra, seperti pria yang masih jatuh cinta, meski tiap hari bertemu. Malam ini adalah malam mereka, tapi bukan untuk pengumuman cinta besar atau pesta glamor. Ini hanya selebrasi kecil, untuk karya, untuk langkah, dan untuk kebebasan dari bayang-bayang masa lalu. Di sudut ruangan, Maya hadir. Mengenakan blazer abu dan celana putih, ia tampak anggun. Tak ada dendam di wajahnya, hanya sorot wanita dewasa yang sudah lama selesai berdamai dengan luka. Ia menyapa Citra dengan anggukan kecil. Citra membalas dengan senyum tulus.
Dunia mereka kini berbeda, tapi tidak saling meniadakan. Pak Adi tak hadir malam itu. Ia kini tinggal di luar kota, membuka firma kecil sendiri, dan mencoba jadi ayah yang lebih hadir untuk anak-anaknya. Hubungan mereka berdua, ia dan Citra, tidak lagi berlanjut, tapi juga tidak disesali. Karena beberapa kisah memang tidak ditulis untuk memiliki akhir bahagia bersama. Beberapa hanya ditulis agar tokohnya belajar tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang keberanian untuk memulai lagi tanpa harus menggenggam yang salah terlalu lama. Citra menatap langit di luar galeri. Rio mendekat dan menggenggam tangannya tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, cinta terasa ringan dan benar.